Oke, ini hari Selasa ya, jauh jauh banget dari jadwal. Harusnya jadwalnya itu Sabtu sama Minggu. Ini hari Selasa, tapi ini terhitung masih hari libur. Jadi gak apa-apa ya. Liburnya itu dari Sabtu, Minggu, Senin sama Selasa. Besoknya hari Rabu itu, besok hari Rabu itu harus ada di sana. Jadi harus langsung mengikuti dari jadwal pagi ya. Jadi jadwal pagi itu ada olahraga, jadi harus harus ada pas jadwal si olahraga itu. Ini setelah Idul Adha ya, setelah Idul Adha. Jadi langsung aja lah ya. Pokoknya kemarin itu kemarin itu dari tanggal 10 ada Sikeng Bumpo. Sikeng atau Sikeng itu ujian Bumpo, macam apa ya, pokoknya si ujian itu latihan ya, dari senseinya latihan buat apa, tujuannya ya latihan buat Sikeng di hari Jumat. Jadi di hari Jumat berikutnya, hari Jumat itu ada Sikeng lagi. Sikeng perpindahan kelas atau penetapan kelas. Jadi diuji dulu di sana, kalau misalnya bagus di sana bisa nanti dipilih dirunding sama sensei-senseinya, buat apakah si murid ini tuh bakal pindah ke kelas berikutnya atau tetap di sana. Dan nantinya kalau udah pindah begitu, posisi kelasnya itu gak bakal pindah-pindah lagi. Jadi sampai sana, sampai ada ujian, sampai apa sih namanya, sampai JFT, sampai ya pokoknya si kelas itu, guru-gurunya itu, si senseinya itu punya tanggung jawab agar si muridnya itu bisa lulus Sikeng. Apa iya kan ngulang deh, iya kayak itu ngulang ada bapak tuh keganggu. Oke, tanggal 10 Senin itu ada Sikeng, yang tadi Sikeng. Kemudian apa namanya, lanjut ya, ini kan Sikeng itu langsung di apa ya namanya, pagi. Sikeng itu pagi dari jam 8 sampai jam 12. Nah sayangnya setelah istirahat ada materinya itu ngulang perubahan perubahan kata kerja TK, yang kayak ini. Ada golongan satu, kata kerja golongan satu. Kalau kata kerja golongan satu itu yang sebelum mas ada iciri. Si icirinya itu diganti ke su kecil tambah t. Misalnya aimas itu artinya bertemu, dan perubahan t nya itu at, bertemu. Kemudian contohnya mochimas atau mochimas itu membawa, atau bisa juga tachimas jadi tate. Mochimas jadi motte. Ini sirimas itu tahu. Dan aku gak tahu sendirinya apa ya, kan sirimas itu ada sirimas jadi dirubah ke site, artinya tetap tahu tapi sebagai sedang. Dia itu sedang tahu gitu, artinya itu sedang. Jadi perubahan t kayak itu tuh artinya sedang. Jadi kata kerja yang sedang gitu, yang sedang dilakukan itu. Misalnya aimas ate, berarti dia itu sedang bertemu seseorang gitu. Mote, dia sedang membawa gitu, artinya kayak gitu. Pokoknya ya artinya bisa diartikan kayak gitu ya. Sirimas artinya tahu,
te. Nah, gue tuh gak tahu apa bedanya nih si te imas sama si te iru. Itulah pokoknya kayaknya sama aja. Kayaknya karena tahu, kalau sedang mengetahui berarti gak bisa dong. Mereka gak bisa sedang tahu, gak bisa diartikan sedang tahu. Soalnya ya gak mungkin kan orang tahu ya dia tahu selamanya, gak mungkin lupa kan. Bisa aja lupa atau gimana, tapi tahu itu gak bisa sedang gitu. Ya emang tahu ya kayak gitu kondisinya kan. Kemudian si te imas artinya sama aja. Kemudian lanjut lah ya, itu agak pusing. Kemudian perubahan T, kalau hurufnya ada bi, ni, mi. Si binimi ini sebelum mas ada huruf binimi, berarti dia dirubah jadi ende. Contohnya asobimas, di sini ada bi, dia diubah jadi asonde, Kemudian sinimas, nih di sana ada ni. Sinimas itu artinya mati ya, mati. Jadi mati itu di bahasa Jepang dia itu kata kerja, jadi mati itu kata kerja. Dan perubahan T itu sinde, sedang mati. Pusing lah ya, sinde iru, orang itu sedang mati. Ya lah. Kemudian yomimas, ada mi di sana, mi nya diganti jadi ende, jadi yonde. Yonde itu artinya sedang membaca. Dan kigisi, ki nya itu jadi ki, ite, gi jadi ide, si jadi site. Contohnya okimas itu ada dua. Okimas itu ada dua ya, ada dua. Okimas bangun tidur, sama okimas meletakkan. Yang okimas bangun itu masuknya ke kata kerja golongan kedua. Okimas yang meletakkan masuknya ke golongan yang pertama. Yang pertama itu golongan yang pertama, okimas golongan yang pertama yang artinya meletakkan, diubah jadi t, jadinya aite. Sedangkan okimas yang bangun dia masuk ke tokubetsu yomikata, jadinya dia berubah ke okite, okiru, okimas. Ada kemudian gi, oyogimas, contohnya oyogimas. Nah ini gue bikin sendiri, entah ini betul atau enggak. Tadi sebelum record ini dibuat untuk ingat, jadi ini bikinnya dadakan. Gue gak tahu ini betul atau enggak. Oyogimas, oyoide, jadi oyoide. Kasimas itu meminjamkan, jadi dia kasih pinjam, orangnya tuh kasih pinjam. Yang ada apa di tokubetsu yomikata itu ada karimas itu meminjam, jadi orangnya yang meminjam, orangnya yang ngambil pinjam. Yang kasimas itu dia kasih, karimas dia yang ngambil. Kasimas jadi kasite, perubahan si te, kasite. Kasimas jadi kasite. Kemudian ini ya ini baru segini ya, 9 menit aja cuy. Cepat ya, jangan terlalu banyak contoh. Selasa materinya itu cuma 2, dan itu materinya pendek banget. Berang apa sih namanya, siangnya setelah jam istirahat dilanjut ke naikei. Tadi perasaan enggak,
Nih partikel nih itu ada nih untuk di yang aku pernah jelasin deh, nih itu ada partikel itu kan nggak ada maknanya, maksudnya ya nggak ada makna artinya, tapi nih itu bisa dimaknai untuk, bisa bisa diartikan dimaknai di, misalnya supa ni berarti di pasar, supa itu artinya pasar. Nah ini nih partikel yang sekarang, yang hari Selasa 11 Juni 2024 ini tuh dia nih partikelnya itu diartikan untuk. Jadi ada bumpo yang beda lagi, misalnya saya pergi ke pasar bersama ibu. Bentar, bukan kayak gini deh. Nah ini yang contohnya, contoh kedua, saya pergi ke pasar bersama ibu untuk. Nah ini tuh untuk itu bisa itu bisa diartikan untuk, dan yang arti yang kedua itu demi. Jadi saya pergi ke pasar bersama ibu demi membeli buah. Watashi wa haha to supa ke pasar, jadi artinya ke pasar. Kemudian kudamono o kai ni ima ikimasu, jadi kai ni, karena di dalam kalimat bahasa Jepang itu harus kalau gak boleh ada kata mas dalam satu kalimat, itu gak boleh ada dua mas dalam satu kalimat, itu gak boleh. Makanya kalau misalnya ada dua kata kerja, ini kata kerjanya ada dalam kalimat itu ada pergi sama kemudian membeli, ada dua kata kerja yang salah satunya itu harus dirubah ke bentuk T, atau ya ke bentuk T, atau kayak gini, kai ni, jadi masnya itu diganti ke ni, partikel ni, untuk. Kai ni ikimasu, saya pergi ke pasar bersama ibu untuk, atau bisa diartikan juga demi beli buah. Ini gak ada visualnya atau gimana, jadi kalian itu gak bakal dapat visual atau gambaran gimana gitu. Ini cuma ngulang buat gua seorang. Ini tuh kayak note tapi bentuknya video. Nah kemudian dilanjut ke materi selanjutnya, itu siangnya ada naikei. Naikei itu informal ya, bentuk kata tapi informal. Nai itu sama kayak maseng, misalnya tabe maseng. Yang maseng itu bisa diganti ke nai, jadi tabe nai. Contoh lainnya apa ya, ini mochimasu, jadi motanai. Jadi si mochimasu itu dirubah ke bentuk nai, dia itu harus ke vokal A. Gimana ya jelasinnya, ini kan mochimasu, ci-nya itu harus diubah ke vokal A. Ta, ci, tu, te, to, dia ci-nya itu ke bentuk dirubah ke ta, jadi motanai, enggak bawa, motanai. Gimana ya jelasinnya, kan ci ya, dia dirubah ke bentuk A nya, itu dari jajaran taci tu teto, taci tu teto, ci dirubah ke bentuk A nya, jadi dia enggak ca, jadi mocanai, enggak, bukan, dia dirubahnya jadi ta, motanai. Dan kalau misalnya di dalam kata kerjanya itu ujungnya itu i,
dirubah ke A nya, jadi dia juga misalnya aimas, dia jadi awanai, jadi dia enggak bertemu. Jadi bahasa Jepangnya tidak bertemu itu awanai, aimaseng atau awanai. Oke, ini beres lah ya. Ini masih ada juga ada bentuk jiso. Kalau bentuk jiso itu dia ke u ya, dia ke u. Misalnya aimas itu bertemu jadi aru, jadi iya, jadi aru ya. Mochimas jadi mosu, iya mosu, jadi mosu itu membau. Ini gak tahu benar atau enggak ya. Ya kalau misalnya kalian tahu itu salah ya komen aja ya. Ini gue lagi belajar juga. Kemudian hari berikutnya tanggal 12 Juni materinya pagi-pagi itu materinya dia ada mo, sudah artinya sudah, mada artinya belum. Mada itu harus lampau atau kini, bisa lampau bisa kini. Mo sudah bisa lampau, jawabannya pun harus lampau. Ini mada itu dia harus lampau, jadi bentuk bumpo misal di kan ada di bahasa Jepang itu kan akhirnya itu ada mas, ada des. Nah si desnya itu harus lampau kalau ada mada, kalau dia di kalimat itu tuh digabungin ke mada, ada kata madanya gitu. Misalnya itu kesa wa mo tabemashita ka, dia lampau dalam pertanyaan. Kemudian dijawabnya iya, mada tabemasen desu. Lampau, bentuknya itu lampau ya, karena belum itu dia gimana ya, kalau belum itu berarti dia ngebahas sesuatu yang sebelumnya. Gak mungkin kalau misalnya dia sedang melakukan kemudian mada gitu, belum. Jadi dia harus pakai tak di akhir, masnya itu harus diubah ke bentuk tak, mas tak lagi tak, bentuk tak. Aku belum ngejelasin bentuk tak ya. Ya pokoknya gitulah ya. Jadi ini 12 Juni tak itu bentuk tak, ke itu bentuk lampau atau negatif. Di bahasa Inggris kan ada plus kalau positif dia sedang melakukan atau apalah. Kemudian ada min kalau dia belum melakukan gitu kan. Ini belum. Siangnya masih 12 Juni. Siangnya itu dia kasih tugas 12 Juni itu Rabu ya. Ya, Rabu dia kasih tugas itu bikin dialog. Jadi semua yang sudah dipelajarin sebelumnya ada kata sifat, kata kerja, semua bumpo yang udah bumpo atau pola kalimat yang sudah dipelajari sebelumnya itu harus dibikin ke bentuk dialog. Jadi kita dibentuknya di kelas itu kita dibentuk per kelompok, ada yang terdiri dari dua orang doang atau yang satunya gak masuk teman. Jadi ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Nah gue kebagian 4 orang, dan semua itu yang si 3 orang ini tuh dia baru masuk, dia baru masuk,
cuma seminggu atau ya baru seminggu lah, dia dia baru masuk seminggu, dia belum apa, mereka mereka belum ngapalin, kayaknya udah deh, tapi babnya bab masih bab 4, bab 7, tapi dan mereka tuh belum hafal gitu, mereka belum hafal kotobannya. Dan ada di kelas itu tuh mereka cuma ya belum lah ya, mereka baru seminggu gitu, belum 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 paham gitu. Jadi gue di sini bikin dialog ya, ini gue semua nih. Nah, gue itu gak bisa bikin dialog sih. Gimana ya? Gue tuh punya hobi nulis, gue nulis novel. Ya kalau misalnya bikin dialog pasti ada lah ya. Tapi gue tuh gak terlalu bisa bikin dialog, apalagi dialognya ini terbatas cuy. Cuma ada yang sudah ada dipelajarin, terus kosakatanya juga terbatas, dan ada banyak yang belum dipelajarin, dan gue pusing bikin dialog gitu. Dan mereka bertiga gue suruh bikin dialog, bikin bahasa Indonesianya dulu deh, bahasa Indonesianya, kemudian kita kita diatur lagi atau gimana gitu. Mereka mereka bengong gitu, bikin diem lama, udah gitu lama gue terusin itu, dan mereka ngobrol lagi cuy. Sebel cuy, mereka mereka di awal gak bisa apa-apa, kemudian mereka ngobrol bertiga ini tuh, gue kerjain ini jangan ngangguk-ngangguk atau apa gitu. Ketika gue kasih ini kerjain ya, ini aku kata gue gitu misalnya, bikin dialog bahasa Indonesianya dulu, nah gue di translate ke bahasa Jepang gitu, di lebih sederhanakan atau apa, bisa didiskusikan atau gimana gitu. Mereka bengong cuy, mereka gak bisa kerjain atau apa gitu ya, mereka diam gitu, diam mikir, diam mikir gitu lama. Ya gue balik lagi bukunya, gue kerjain, dan mereka lanjut ngobrol gitu. Kesel cuy. Ini gue ini dialog ini beneran hancur, gue gak bisa bikin dialognya. Dan kalau misalnya lu tahu di pas Jumatnya, itu kan bumpo ya, ada si Keng, gue pede banget tuh bisa tuh, gue pede banget bisa tuh itu semua soalnya tuh pede banget bisa, cuma waktunya aja yang kurang. Dan kayaknya gue bisa rangkai bikin